Contoh misalnya target market mie judes adalah mahasiswa. Nah, maka kalau mau membuat mie judes ya nggak boleh jauh dari kampus kan gitu. Hanya ada satu mie pedas di Tuban yang hingga saat ini masih eksis sampai sekarang. Penasaran bagaimana mie pedas ini bisa tetap eksis hingga saat ini? Kita langsung saja tanyakan pada founder. Selamat siang Mas Ali. Selamat siang. Ya Mas, kemarin kan saya lihat di Facebooknya sampean ya. Iya. Kan mau buka cabang ya? Di Madiun atau di mana gitu? Di ini ya apa? Nganjuk. Nganjuk ya? Ya. Oh, itu kira-kira cabang berapa ya? Cabang ke-8. Ke-8. Wah, super sekali ya teman-teman ya. Jadi mie judes ini kira-kira berdirinya kapan ya Mas? Berdirinya pas di malam tahun baru 2014. Jadi 2013 bulan Desember tanggal 31. Sudah 6 tahun ya. Dulunya sepertinya bukan di Jalan Pahlawan. Dulu di ini samping Pom Seliko. Kalau dulu namanya mie jupe Mas. Oh, yang Karena terkendala nggak bisa didaftarkan di HAKI, akhirnya kita ganti dengan nama mie judes. Kalau kepanjangannya sama, masih sama Juara Pedes ya. Ya. saya lihat ini Mas Ali kan cukup detail ini untuk memilih market kategorinya. Ya. Di industri kuliner kan banyak rumahnya. Kenapa kok memilih mie ini untuk dijadikan jualannya? Oke. Jadi di tahun itu Mas, di tahun 2013 mungkin untuk komunitas bisnis, terus forum-forum bisnis atau forum-forum untuk belajar bisnis itu masih sangat terbatas. Jadi dulu sebenarnya sih lebih bukan karena punya pengetahuan kemudian memilih bisnis itu, bukan seperti itu, tapi karena kondisi. Karena kondisi. Karena waktu itu kan kita jualannya di food court. Kalau di food court itu kalau sudah ada yang jualan ini kan nggak boleh jualan yang lain. Jadi waktu itu sebenarnya saya pengen jualan soto karena saya orang Lamongan gitu. Kan sudah bisa membuatnya kan gitu. Tapi karena waktu itu sudah ada yang jualan soto, akhirnya saya berpikir kira-kira yang cocok jualan di food court. Yang waktu itu saya membayangkan ini nanti pasti yang datang ke sini ini anak-anak muda kan gitu. Kalau anak muda, saya pikir kalau mau datang ke food court yang pengen dirasakan atau yang dimakan itu bukan produk yang terlalu berat kan gitu. Istilahnya mengenyangkan. Bukan yang terlalu mengenyangkan, tapi ya ringan tapi masih bisa lah untuk ganjal perut kan gitu. Akhirnya ya itu tadi muncul ide membuat mie itu tadi. Banyak kan seperti itu ya Mas. Jadi kalau ada satu yang produk yang sudah ada di situ, jadi nggak boleh gitu. Iya, waktu itu manajemen membuat ketentuan seperti itu Mas, karena biar nanti karena di situ kan tempatnya nggak terlalu besar misalnya. Kalau nanti jualannya sama semua kan ya nanti cara pembagian marketnya kan lebih sempit kan akhirnya. Jadi mungkin akhirnya manajemen buat keputusan seperti itu. Sebelum membuat mie itu ternyata bikin soto dulu. Tapi ternyata iya mau jualan soto. Mau jualan soto. Tapi ternyata sudah ada. Nah, ini bagaimana caranya biar kok saya tiba-tiba milih mie? Oh itu ternyata ada ilmunya sendiri. Yaitu Mas Ali ini meriset sama kondisi di sekitarnya, kondisi marketnya. Bahwa kalau di food court itu kebanyakan kan anak muda sukanya yang tidak mengenyangkan. Jadinya dipilih mie ya. Oh iya, menarik. Ya karena keterbatasan ilmu, jadi sebenarnya itu juga ini sih kebetulan yang menguntungkan menguntungkan seperti itu ya, karena itu tadi, karena dulu forum-forum keilmuan masalah bisnis masih terbatas Mas. Kalau sekarang kan ya sudah tahu lah, kalau mau membuat bisnis yang pertama yang harus kita tentukan kan melihat pasar potensialnya kan, seperti itu.
sebelum berbisnis. Dulu Iya. kayaknya sempat kuliah di mana, di Lamongan itu. Nah, Iya, di Lamongan. nah, itu jadi karyawan dulu, apa langsung terjun ke bisnis? Sebenarnya kalau bisnis dulu sebelum saya jadi karyawan sudah coba berbisnis ya mas. Tapi memang dulu memang niat saya memang pas waktu dulu ya bisa dikatakan berdagang lah. Itu karena saya ingin mengasah mental saya. Jadi dulu saya itu pas waktu kuliah itu jualannya buku mas. Jadi membuat kalau ada semacam di analis kampus itu saya buka stand menjual buku. Pernah jual buku, pernah jual sandal juga pernah mas. Sandal jepit itu. Jadi kebetulan ada temen yang dia punya stand di ini agro itu, kan dia penjual besar mas. Di itu pasar agro. Pasar agro itu, terus saya istilahnya saya pinjam barangnya, terus saya keliling ke ini toko-toko peracangan yang di desa itu, saya tawarkan ke ini. Ya waktu itu memang orang tua bilang seperti ini, ya fokus kuliahnya nggak usah lah seperti itu. Tapi niat saya karena saya ingin membangun mental saya, yaitu saya lakukan. Gitu ya. Di Mas Ali ini ternyata sebelum jualan mie judes itu ternyata sudah diasah dulu mentalnya. Ya, memang tujuannya seperti itu. Nah, kebanyakan para pebisnis sekarang ini hal mental itu yang sering dilupakan. Gitu ya. Kebanyakan itu mental sih yang dilupakan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang menonton ini yang masih sekolah atau kuliah, mungkin karena tanggungannya belum begitu banyak, mungkin bisa dulu diasah, entah itu dropship atau ya kan jualan yang lain dulu atau ikut orang dulu, freelance dulu, nanti kan bisa belajar. Nanti kalau sudah punya ilmunya, tinggal buka bisnis. Itu Mas Ali. Iya benar, yang paling utama ya mental. Jatuh bangun di dunia bisnis kan sering banget kan ya. Iya. Terus, nah ini bagaimana menyikapinya? Jika kita saat itu dalam kondisi jatuh, itu bagaimana menyemangatinya? Kalau kita lagi di puncak, itu gimana agar tetap rendah hati? Mungkin ini yang sering dilupakan banyak orang. Iya, jadi gini, banyak ini kalau mengutip di bukunya ini ya, Start with Way, siapa itu? Itu kan dia mengatakan seperti ini, banyak orang tahu apa yang mereka lakukan, sebagian tahu bagaimana mereka melakukan apa, tapi banyak orang yang tidak tahu mengapa saya melakukan apa. Jadi semua itu harus dimulai dengan mengapa saya melakukan apa gitu, mengapa saya berbisnis. Nah kalau orang itu kemudian tahu mengapa ini, walaupun nanti dia dalam kondisi terpuruk, maka dia akan ingat, loh dari awal saya tahu mengapa saya harus berbisnis gitu. Misalnya saya berbisnis, misalnya saya ingin membahagiakan keluarga saya misalnya. Saya harus misal menghajikan orang tua saya misal. Nah, jadi kalau teman-teman ini dalam berbisnis nanti pas waktu terpuruk dan sebagainya, mengalami kendala dan sebagainya, agar tetap tegar dan kuat, maka teman-teman harus memulainya dengan memiliki big why. Jadi tahu mengapa berbisnis tadi. Gitu. Karena nanti mengingat itu maka kembali semangat dan sebagainya. Nah, dengar kayaknya ini Simon Sinek gitu ya. Ya, dalam bukunya Simon Sinek. Dia mengatakan seperti itu. Iya, why-nya. Untuk kalau kita tinggi itu gimana agar tetap rendah hati biar nggak nabrak aturan-aturan? Saya kira kalau orang itu berproses, maka dengan sendirinya dia akan tahu, oh dulu awalnya saya dari yang bawah juga gitu. Ketika berada di puncak yang tinggi, ya pasti bisa merasakan lah. Dulu bagaimana pas waktu di bawah kondisinya seperti apa. Jadi mungkin kalau dalam puncak sebuah kesuksesan bisa lihat kembali lah dulu kitanya seperti apa, biar tidak jumawa, biar tidak sombong seperti itu. Nah, jadi ini pelajaran yang kita dapat dari Mas Ali. Kalau kita lagi di puncak, seharusnya kita itu lihat ke bawahnya.
kita dulu seperti apa agar tidak terlalu serakah gitu ya Mas ya istilahnya ya, gitu. Tidak terlalu nabrak aturan-aturan. Soalnya kadang kalau yang sudah di puncak ya kadang kan banyak banget tawaran-tawaran atau apa gitu, kan? Iya benar Mas. Takutnya kan nanti kalau kita nggak bisa menjaga diri gitu, nanti malah hancur semuanya. Berbisnis rumah makan atau resto, Iya. pastinya nomor satu yang dipilih adalah lokasi, benar kan? Iya. Nah, ini untuk pemain-pemain yang pemula yang akan buka bisnis, kira-kira lokasi seperti mana yang tidak boleh untuk dibuka? Oke. Saya lihat sedikit ya. Saya kira untuk bisnis kuliner yang paling pertama sebenarnya di produknya dulu Mas. Oh, produk dulu. Produk dulu harus diberesin. Jadi produknya harus ngangenin. Kalau masalah tempat yang tidak boleh, ya tempat yang mungkin jauh dengan target market kita itu yang harus dihindari. Contoh misalnya target market mie judes adalah mahasiswa. Nah, maka kalau mau membuat mie judes ya nggak boleh jauh dari kampus kan gitu. Mau membuat mie judes ternyata di pinggir pasar misalnya, ya nggak cocok. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan itu adalah harus jelas dulu siapa target marketnya dan tempat itu nanti harus dekat dengan target market seperti itu. Sebenarnya masih ya ada urutannya. Maka kalau dijawab singkat seperti itu Mas. Salah satunya ya yang nggak boleh dilakukan untuk pemilihan lokasi itu jauh dari target market. Jauh dari target market. Nah, dari segi tempat dan sebagainya kan memang kita desain untuk target market kita, mahasiswa misalnya kan gitu. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita tentang kisah dari mie judes. Nah, jika teman-teman ingin berpartner dengan Mas Ali atau ingin membuka mie judes di kotanya, bisa kemana Mas? Bisa menghubungi saya langsung juga bisa lewat WA saya. Terus yang kedua mungkin bisa buka di websitenya Mie Judes, www.mijudes.com. Oke, itu bisa lihat di www.mijudes.com. Atau jika Anda yang sudah punya usaha dan ingin mengembangkan usahanya, bisa gabung di program Banjar Secret Business Mentoring Class. Di program tersebut, Anda akan diajari untuk melihat pemborosan dalam bisnis Anda, sekaligus mengetahui value added, value enabler, dan non value added, sehingga pelanggan Anda benar-benar puas dengan produk atau servis di bisnis Anda. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.